Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Basic English Course. Kali ini saya akan menjelaskan tentang future time. Apa itu future time? Mari kita simak. Oke, future time adalah waktu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi ini berarti belum terjadi, masih rencana. Nah, sekarang future time menggunakan be going to. Nah, oke. Di sini ada contoh. I dengan to be-nya am. Ya, terus ditambah going to plus kata kerjanya apa? Misalkan I am going to go downtown tomorrow. Saya akan pergi ke kota besok. Nah, jadi be going to itu be-nya berarti to be-nya misalkan ada is, am, are. Nah, sedangkan di sini I pasangnya dengan am. Kalau nanti subjeknya he berarti to be-nya is. Kalau you are, ya jadi sudah ada pasangannya masing-masing. Oke. Nah, di sini Javier itu berarti perempuan. Berarti bisa diganti dengan she. Berarti to be-nya is. Javier is going to be at school today. Javier akan berada di sekolah hari ini. Oke. Nah, sekarang they berarti to be-nya are. They are going to come home later. Mereka akan pulang. Oke. Oke. Nah, di sini be going to, be-nya ini berarti am, is, are. Ditambah going to, nah ditambah infinitive. Infinitive itu kata kerja yang masih murni tanpa ada tambahan. Oke. Nah, oke, sekarang membuat kalimat negatif berarti hanya ditambah not. Misalkan saya tidak akan pergi ke kota. I'm not going to go downtown tomorrow. Oke. Sekarang and berarti to be-nya isn't karena and itu perempuan. Berarti bisa diganti dengan she. Oke. And isn't going to dance at the party. And tidak akan berdansa di pesta. Oke, negatif be yaitu to be-nya apa? Tambah not, tambah going to. Nah, oke, sekarang jawaban dari untuk membuat kalimat bertanya berarti to be-nya harus di depan kalimat. Nah, di sini ada are. Contoh, are they going to go home at 6 p.m.? Apakah mereka akan pulang pada jam 6? Jawabannya bisa no, bisa yes. Karena di sini no berarti no, they aren't. Tidak, mereka tidak. Maksudnya tidak akan pulang. Nah, sekarang menggunakan to be is. Karena Alex ini laki-laki. Jadi to be-nya is. Is Alex going to be at school tomorrow? Apakah Alex akan berada di sekolah besok? Jawabannya yes, he is. Ya, iya, katanya dia akan berada di sekolah. Nah, sekarang menggunakan WH question, what time? Ini menanyakan waktu ya. What time are you going to play tennis? Jam berapa Anda akan bermain tenis? Jawabannya around noon, sekitar siang. Oke. Question be plus subject plus going to. Kalau di sini ada ada question what atau when atau who atau apa, berarti sebelum subject ya ditambah what atau WH question apa, misalkan what, who, where, when. Oke, let's practice. Mari kita latihan. Nah, ini jawabannya apa? Are you going to go to work on Monday? Apakah Anda akan bekerja pada hari Senin? Jawabannya yes, I am.
berarti I'm going to go to work on Monday. Ya, saya akan bekerja pada hari Senin. Jawabannya sekarang no. Sorry. Bertanya, are you going to watch the news on TV? Apakah Anda akan nonton berita di TV? No, I'm not. I'm not going to watch the news on TV. Tidak, saya tidak akan nonton berita di TV. Sekarang jawabannya S. Are you going to study English this year? Apakah Anda akan belajar bahasa Inggris tahun ini? Yes, I am. I am going to study English this year. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk menyatakan future time itu bisa menggunakan using the present progressive atau namanya present progressive itu present continuous. Nah, di sini kalau menggunakan present continuous atau present progressive itu yaitu mengatakan atau membicarakan future time harus ada waktunya, misalkan jadwal waktu jam berapa dan kapan. Di sini contoh, Sheila is sleeping at noon tomorrow. Jadi Sheila itu akan pergi di siang besok. Jadi Sheila is bukan artinya sedang di sini. Oke, jadi menyatakan future atau yang akan datang. Emang di sini polanya present progressive tapi artinya bukan sedang tapi akan ya. Nah, oke. Sekarang bedanya bukan beda. Ini sama aja akan. Kalau ini menggunakan going to atau di sini menggunakan present progressive. Ini sama-sama future time ya. Sarah is going to leave at noon tomorrow atau Sarah is sleeping at noon tomorrow. Artinya sama, same meaning. Nah sekarang they are going to fly to Tokyo tomorrow. Mereka akan terbang ke Tokyo besok. Bisa juga they are flying to Tokyo tomorrow. Ini sama artinya, same meaning. Oke, kata-kata kerja yang umum untuk present progressive itu biasanya ada come, meet, do, return, drive, spend, fly, start, go, stay, live, take. Nah, di sini kata kerja yang umum untuk present progressive ya ini kata-katanya. Oke. Oke, let's practice. Mari kita latihan. Di sini menggunakan present progressive berarti they are going to fly to Ghana on Monday. Ganti dengan present progressive berarti they are flying to Ghana on Monday. Oke. Jadi ini artinya bukan sedang tapi akan. Oke. Oke, they are going to leave at 9 tomorrow. Diganti atau dirubah future time menggunakan present progressive. Jadi they are leaving at 9 tomorrow. Oke. Di sini contoh lagi I'm going to meet her at the bus stop. Dirubah menjadi present progressive. Jadi I'm meeting her at the bus stop. Jadi going to-nya diganti dengan meet-nya ditambah ing. Oke. Sekarang words used for past time and future time. Sekarang kata-kata yang digunakan untuk bentuk past time atau future time. Ini contoh it's going to be a nice day tomorrow. Jadi harinya akan bagus besok ya. Nah, sekarang past time itu ada keterangan waktu yesterday. Kalau future yaitu keterangan waktunya tomorrow. Nah, contoh. Ini untuk past it snow yesterday. Jadi bersalju, ada salju kemarin. Kalau future-nya it's going to snow tomorrow. Akan ada salju besok. Yesterday morning past tense. Kalau future time tomorrow morning. Yesterday evening past tense, future tomorrow evening. Last night future time tomorrow night. Contoh kalimat I went to class last night. Saya
pergi ke kelas last night, tadi malam. Jadi untuk future time-nya dirubah, I'm going to go to class tomorrow night. Saya akan ke kelas besok malam. Nah, sekarang kalau menggunakan last week untuk past, kalau future-nya next week. Contoh untuk past, he went to the doctor last week. Dia pergi ke dokter minggu lalu. Untuk future-nya, he's going to go to the doctor next week. Ya. Untuk past, last ada ciri-ciri past tense yaitu last. Kalau future, next. Misalkan last month, last year, last weekend, last spring. Kalau future, next month, next year, next week, and next spring. Contoh kalimat, she went home last spring. Dia pulang musim eh, panas ya yang lalu. Ganti dirubah dengan future, he is going to go home next spring. Dia akan pulang musim panas yang akan datang. Bisa juga menggunakan ago untuk past, kalau untuk future from now. Jadi ada contohnya, misalkan minutes ago itu minutes-nya misalkan 2 atau 3. Ya, kalau dalam kalimat future-nya ada in dalam beberapa menit. Oke. Days go, weeks go. Kalau future-nya in blah 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 days, in blah blah weeks. A month go, in months from now. A years go, in misalkan berapa tahun. Contoh kalimat dalam bentuk pasan. I washed some of dishes 10 minutes ago. Saya membersihkan beberapa, ya maksudnya alat makan 10 menit yang lalu. Diganti, Jay is going to wash the rest in 5 minutes. Joe akan membersihkan ya ruangan di dalam 5 menit. Dalam 5 menit. Oke, let's practice. Mari kita latihan. Ini untuk past tense. Berarti yang mana? Yesterday, last, tomorrow, atau next? We went to school last Saturday. This hari Kamis yang lalu. They are going to arrive. Nah, kalau ini untuk future menggunakan next weekend. Jadi mereka akan tiba minggu akhir yang akan datang. Oke. Yesterday, last, tomorrow night. Menggunakan apa nih? They are going to play cards tomorrow. Oke, tomorrow. Oke, ini menggunakan apa? We went to see a play in New York. Kalau ini kalimat pasnya menggunakan yesterday. Kami pergi melihat play, itu bisa drama atau macam-macam drama ya. Di New York kemarin. Oke, now continue. Kita lanjutkan. Using a couple of or a few with a go, past, and in. Jadi kita menggunakan a couple of itu artinya dua, misalkan. Nah, ini contoh lagu untuk menggunakan ago. Sam arrived here a few months ago. Jadi Sam tiba di sini beberapa bulan yang lalu. Ed visited me one a year atau 1 year ago atau a year ago. Jadi Ed mengunjungi saya 1 tahun yang lalu. Sekarang menggunakan future berarti menggunakan in. I'm going to be here in 5 minutes. Saya akan berada di sini dalam 5 menit. Nah, ini untuk past tense. She went to the doctor 4 days ago. Dia pergi ke dokter 4 hari yang lalu. Ya, di sini menggunakan number dengan go and in. We saw them a couple of months ago. Kami melihat mereka 2 bulan yang lalu. A couple of months itu 2 bulan yang lalu. Nah, kalau untuk future, he is going to go in a couple of months.
Dia akan pulang dalam 2 bulan yang akan datang. Nah, ini a couple of months. Artinya a couple of itu sama dengan two atau dua. Nah, ini untuk past tense. They visited me a few weeks ago. Mereka mengunjungi saya beberapa minggu yang lalu. Ya, diganti dengan future. She's going to have a baby a few weeks. Nah, ini contoh untuk future. Dia akan mempunyai bayi dalam beberapa minggu yang akan datang. Ya, karena ini future ya, belum terjadi. A few artinya small number. Jadi nomor berapa, ya, jadi jumlahnya sedikit. A few itu beberapa ya. Jim and I are going to get married in 2 more days. Jim dan saya akan menikah dalam 2 hari lagi. Maksudnya akan menikah dalam 2 hari. I will finish college in few more years. Saya akan menyelesaikan kuliah dalam beberapa tahun. Nah, ini untuk future semua ya. Will dan going to. In berapa dalam jumlahnya berapa ya. Misalkan berapa bulan atau berapa hari ya. Oke, let's practice. Mari kita latihan. Nah, di sini menggunakan go atau in. Nah, di sini kelihatannya bentuk pasen berarti pakai ago. They went swimming a couple of hours ago. 2 jam yang lalu. A couple of itu 2 hours, jam, ago yang lalu. Nah, kalau ini menggunakan apa nih? Berarti she is going to go dancing in a couple of hours. Dia akan berdasar dalam 2 jam yang akan datang. Nah, ini akan berdansa 2 jam. Nah, kalau ini, the movie is going to start in a few minutes, dalam beberapa menit. Ya, jadi bioskopnya akan dimulai dalam beberapa menit lagi. Nah, pakai in a few minutes. Oke. Nah, kalau ini menggunakan apa? Go atau in. They saw each other 6 years ago. Mereka melihat satu sama lain 6 tahun yang lalu. Jadi bertemu artinya berjumpa ini, so ini berarti 6 tahun yang lalu mereka bertemu atau melihat satu sama lain. I think that's all for me. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Oke, silakan subscribe, share, and comment. Ya, dan jangan lupa tombol loncengnya di on kan supaya Anda tidak ketinggalan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.